Alvin. Oke, topiknya apa dulu? Silakan. Topiknya apaan? Sebenarnya gini Kalvin, kalau kita itu bikin topik itu jangan yang berujung kepada debat kusir dan debat agama gitu loh. Coba kita bikin satu topik yang ilmiah akademis. Mau nggak kalau temanya itu adalah bagaimana Al-Quran itu menjiplak Bible. Terus Bagaimana Al-Quran kebalikannya, itu menjiplak Bible? terus kebalikannya, kamu mengatakan bahwa Quran itu tidak menjiplak Bible. Oh, itu bukan kebalikannya, itu membantahnya. Kalau kebalikannya, Bible menjiplak Al-Quran, kan gitu? Iya, nggak apa-apa, gitu nggak masalah. Oke, gas bre, langsung gua kerestui dan kabulkan topik yang lu mau. Mana yang menjiplak? Bible ke Al-Quran atau Al-Quran ke Bible? Mantap, keren. Baik, kita mulai ya, pakai waktu? Iya, pakai waktu dong. Kita nggak tahu nanti adilnya gimana. Baik, kita mulai ya. Siapa duluan? Sebagai yang bawa topik silahkan, Dis. Baik, terima kasih ya. Baik teman-teman sekalian ya, ada seluruh pemirsa XTV dimanapun teman-teman sekalian berada ya. Jadi tema kali ini adalah bahwasanya kitab Al-Quran itu merupakan kitab yang menjiplak Bible dengan keliru. Nah, tentu saja hal ini bukan sembarang terucap, ya, bukan hanya sekedar cuap-cuap. Kenapa? Karena begini, ketika saya membaca Al-Quran dan ketika saya membaca Bible, saya dapati di dalamnya bahwa isi Bible itu dikutip-kutip oleh Al-Quran dengan keliru dan serampangan, sehingga orang yang membacanya kalau menggunakan akal jadi bingung. Begitu. Nah, di mana contohnya? Contohnya begini, Kalvin. Di dalam Bible itu ada narasi malaikat Gabriel itu datang menemui Maria. Saya harap Kalvin fokus ya, biar kita gini. Nah, jadi Gue dengerin. Oke. Jadi malaikat Gabriel itu ketika dia datang menemui Maria, malaikat Gabriel itu berkata-kata kepada Maria. Yang tertulis di dalam Injil Lukas. Ya, pasal yang pertama dikatakan di situ, Maria berkata, malaikat Gabriel berkata, sesungguhnya engkau akan mengandung. Tuh, kenapa kamu kena peringatan? Kalvin, kamu kena peringatan kenapa? Nggak tahu lo, gue ngerokok nggak, kata-kata kasar nggak. Lanjut aja dulu sampai turun. Gue akun ada banyak kok. Waduh, gimana ini seperti ini? Belum udah kena peringatan ini. Oke, lalu malaikat Gabriel itu kan berkata kepada Maria, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus. Nah, itu ada di dalam Injil kami. Nah, lalu muncullah kitab kalian, kitab Al-Quran kalian abad ke-6 dari Arab Saudi. Nah, dikatakan di situ bahwa ada ruhana yang menjelma menjadi manusia. Nggak ada di situ dikatakan Jibril. Nah, seperti saya bilang tadi, karena orang Islam ingin meniru-niru Bible, dibilanglah bahwa yang datang itu Jibril. Padahal nggak ada di situ Jibril. Nah, mereka datang, rohana itu menjelma menjadi manusia yang sempurna di hadapan Maryam, lalu dia berkata. Nah, kata-katanya bukan seperti Injil tadi, tapi jadi lucu kata-katanya. Nah, itu nanti akan saya buktikan kepada kamu, Kalvin. Dan nanti akan ada banyak sekali, bukan hanya itu saja gitu. Bagaimana ada Nathan yang datang menemui Daud, ya, itu dijiplak oleh Quran jadi cerita yang lain, ya. Bagaimana kisah Gideon, ya, yang menguji para tentaranya untuk meminum air, kemudian juga dijiplak oleh Quran, dan banyak sekali. Nanti kita ambil satu-satu saja, satu-satu yang kebetulan sudah ada di galeri saya, dan nanti itu akan saya utarakan kepada kamu semuanya. Nah, saya akan pajang saja di sini nanti supaya kamu mengerti. Saya sudah buat bagannya. Bentar ya, saya sudah buat bagannya, sabar. Di sini ada bagannya.
Nanti kita tinggal membandingkan saja ya. Misalnya seperti ini nih. Tapi terlalu kecil ya suara anu gambarnya ya. Terlalu kecil. Nah ini sudah saya bandingkan ini. Nah ini Al-Quran, ini Bible. Nah ini saya bikin ini. Yang saya bold ini, inilah yang dijiplak oleh ini. Nah tapi kata-katanya menjadi kacau. Tapi terlalu kecil atau gimana? Kecil sekali ya? Oh iya kecil sekali teman-teman. Tapi nggak apa-apa lah. Nanti saya bacakan. Nanti kamu akan mengerti ketika nanti sudah saya jelaskan. Nah itu dulu ya. Nanti dari saya itu dulu. Kamu tanggapi dulu sebelum kita masuk lebih dalam. Nah teman-teman jangan lupa di tap-tap layarnya teman-teman. Biar kita tidak rungkat teman-teman ya. Nah itu saja untuk pembukanya. Silakan. Ini kasus. Ya, tinggal 14 detik lagi. Itu pembukaan dulu ya, pembukaan dulu. Nanti kita lanjutkan kembali seperti apa nanti. Nanti kita dalamkan, karena baru pembukaan dulu ya. Ya, silakan. Waktu dan tempat kepada Calvin, silakan. Mana ininya? Baik, kita kirim ya. Silakan. Oke, mantap Edis. Pertama, terima kasih masih berani dan belum trauma untuk bertemu Kores. Karena yang udah-udah kayak CP, Alda, mereka nggak kembali lagi untuk berdialog, nggak tahu kenapa gitu kan. Tapi Edis ini yang kedua kalinya. Kita beri tepuk tangan dulu kawan-kawan muslim kepada Edis yang masih bertemu dengan yang di Pertuan Agung Kores Kris gitu. Dengan topik sekarang ini adalah mana yang menjiplak gitu, Al-Quran kepada Bible atau Bible kepada Al-Quran gitu. Edis mengatakan Al-Quran menjiplak Bible. Contoh yang dia bawakan itu surah Maryam dan juga Lukas gitu. Yang perlu diperhatikan kawan-kawan soal jiplak dan korban jiplakan itu tentunya Al-Quran kami, istilah-istilah Islam kami yang dijiplak oleh kawan-kawan Kristen gitu. Contoh kata Allah lalu kemudian dijiplak menjadi Allah gitu kan. Itu kalau kita ke Arabnya langsung, orang-orang Kristen Arab nggak ada yang ngomong Allah itu nggak ada. Semuanya berbicara Allah. Dan Allah di Kristen cabang Arab itu nama gitu. Lalu kemudian Allah ini dapat dari mana? Ya dari menjiplak Al-Quran yang sudah ada lebih dulu di Indonesia. Itu sebenarnya. Jadi Kristen lah yang menjiplak. Dan banyak sekali istilah-istilah Islam yang dijiplak oleh kawan-kawan Kristen gitu. Karena kalau mau dibilang Allah ini bahasa Indonesia, semua agama harusnya menggunakan. Tapi ternyata enggak. Allah ini hanya digunakan oleh Kristen gitu. Konghucu, Buddha, Hindu enggak. Mereka punya nama-nama Tuhannya masing-masing. Dan istilah-istilah jabatan-jabatan Tuhan mereka masing-masing gitu. Berdikari. Tidak seperti Kristen yang berparasit kepada mayoritas Islam di Indonesia. Itu yang cukup disayangkan dan cukup ironis ya di negara kita ini. Itu satu. Terus yang kedua, ketika dibilang Islam itu menjiplak Kristen, kitabnya Kristen, sayang sekali ya, datanya nggak ada. Gitu. Kenapa datanya nggak ada? Karena Islam mengimani Taurat, Injil, Zabur, dan juga Al-Quran gitu. Sedangkan Kristen itu kehilangan kitab Taurat dan Injilnya ya. Mereka punya kitab yang disebandingkan dengan Taurat, yaitu Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat, dan juga jangan walk out this. Sip. Ya, saya ngambil HP. Ada dia. Oh, ambil HP. Ya, gitu ya. Kristen harus membuktikan dulu mereka punya Tauratnya gitu ya, sebagaimana yang Tuhan katakan gitu, orang Israel ada Tauratnya gitu. Kalau nggak punya kitab Tauratnya jangan ngomong dis dan kawan-kawan Kristen yang di bawah ya. Gitu, malu gitu. Kalian ngomong Taurat Injil, kitab suci kalian nggak ada Taurat Injil. Ngapain kita dialog kalau kayak gitu ya? Gitu. Karena yang kalian bilang Taurat ternyata Kejadian, Bilangan. Yang kalian bilang Injil ternyata Yohanes dan Lukas. Apalah ini bre? Gitu. Buat gua yang mempelajari Yahudi, Kristen dan Islam, Matius, Markus, Lukas, Yohanes ini hanyalah orang-orang yang melakukan penyelidikan gitu loh. Sedangkan Al-Quran itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, datang dari Tuhan langsung gitu. Dan kalau lu percaya sama iman lu, di Roma 3 nomor 4, semua manusia pembohong. Jadi kalau kalian bilang itu Lukas duluan daripada Al-Quran, maka itu bohong
Roma 3 nomor 4. Nanti bisa dilihat di sana ya. Maka terlalu mudah untuk dikonter apa yang Edis katakan. Lalu kemudian data-data apa saja yang dijiplak oleh Kristen cabang Indonesia kepada Islam yang ada di Indonesia. Nanti akan kasih lihat semua kata-katanya. Dan itu bisa dicatat oleh kawan-kawan. Dan semoga orang-orang yang kerja di LAI bisa membuat ini sebagai perhatian supaya kalian kembali ke bahasa Yunani. Banggalah dengan bahasa Yunani gitu. Misalnya kalian ganti Yesus anak Allah ini menjadi Yesus anak Theos. Wah, Islam akan support itu untuk terjadi. Lalu kemudian di Markus 1:14 itu Yesus memberitakan Injil Allah. Diganti itu Yesus memberitakan Eugalion Theos. Nah, itu bagus banget gitu ya. Supaya nggak menjiplak-jiplak Islam. Malu gitu. Kalian kan udah ketahuan datang dari Yunani, Yesus setiap harinya berbahasa Yunani, dan Yesus sendiri itu adalah nama khas Yunani gitu, nama khas Yunani. Tidak ada satupun orang Yahudi abad pertama ngasih nama anaknya Yesus, nggak ada. Ini sama aja kayak ada Anderson dan juga Stefani menikah ngasih nama anaknya Asep. Jauh gitu, jauh ya, nggak cocok gitu. Matius, Markus, Lukas, Yohanes ini nama-nama Yunani gitu. Kecuali lu bisa membuktikan ada orang Ibrani namanya Matius, gua kalah. Kalau nggak ada ya terima kenyataan gitu. Jadi selain kalian menjiplak Islam, kalian juga menjiplak Yahudi dan juga budaya-budaya Israel. Thank you, my bre. Baik. Oke, baik ya. Walaupun mengecewakan, apa yang dibahas dengan apa yang dikomongin nggak nyambung, ya begitulah memang. Itulah sebabnya dia masih Islam. Ya, jadi begini ya Calvin ya. Ya, beginilah. Tadi kan saya bilang, mari kita hindari hal-hal yang bersifat dogmatis. Kenapa? Karena kalau kita mendebatkan hal-hal yang bersifat dogmatis, kita debat kusir namanya, debat anak-anak. Gitu loh. Seperti kata-kata yang bersifat dogmatis itu begini. Kami percaya bahwa Quran itu dari Allah. Itu kajian-kajian yang dogmatis. Itu nggak bisa kita bawa dalam ranah diskusi, Calvin. Gitu loh. Yang kita bahas adalah isi atau konten yang ada di dalamnya. Tapi kamu mempermasalahkan terjemahan. Gitu loh. Bible itu kan diterjemahkan. Salah satunya dia diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, ketika dia diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, memang ada di situ bahasa-bahasa yang dia itu sebenarnya bukan bahasa Indonesia. Contoh, misalnya Rasul, ya kan? Itu kan bukan bahasa Indonesia. Kenapa LAI tidak menerjemahkan kata Rasul itu menjadi utusan? Kata apostolos itu menjadi utusan. Kenapa dibikin jadi Rasul? Nah, dalam hal, dengar Calvin ya, ini penting ini. Dalam hal terjemahan-terjemahan, LAI banyak mengambil istilah-istilah bahasa Indonesia yang diarabkan. Itu saya akui. Masalahnya begini Calvin, kita bukan membahas terjemahannya. Kita membahas isi atau konten yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Contohnya begini Calvin. Bener nggak Calvin bahwa di dalam Al-Quran itu ada sebuah narasi Maryam itu mengasingkan diri ke sebelah timur. Dia mengasingkan diri ke sebelah timur, lalu diutus kepada dia itu ruhana yang menjelma menjadi manusia yang sempurna. Nah masalahnya begini, kecelakaannya begini. Kenapa Maryam itu mengasingkan diri dulu ke timur, baru dikasih tahu bahwa dia akan diberi anak. Padahal logikanya gini loh. Dia mengasingkan diri ke sebelah timur karena kan dia mengandung tanpa ada suaminya. Ya kan? Karena nggak ada suaminya, dia mengasingkan diri ke sebelah timur. Nah ini dalam Al-Quran kebalik. Makanya yang nulis Quran ini memang dia jiplak tapi keliru gitu loh. Coba di dalam surat Maryam, kita mulai di situ dari ayat yang ke-16. Dikatakan di situ Maryam mengasingkan diri ke sebelah timur. Loh, bukankah mengasingkan diri ke sebelah timur itu setelah dia mengandung, setelah dia perutnya membesar? Nah, lagi pula ini kalau kita baca ceritanya, ini juga aneh begini Calvin. Di
di dalam Bible, malaikat Gabriel itu berkata kepada Maryam begini, engkau akan mengandung dan akan melahirkan anak. Makanya Maryam ngomong, bagaimana mungkin itu terjadi? Karena aku belum bersuami. Karena aku masih perawan, itu kan bahasa aslinya itu. Nah, dalam Al-Quran, narasinya bukan engkau akan mengandung. Narasi di dalam Al-Quran itu, aku akan memberi kamu anak laki-laki. Nah, kalau kita benar-benar teliti, Calvin, engkau akan mengandung dengan saya akan memberi kamu anak laki-laki itu beda. Beda. Gitu loh. Apa bedanya? Nah, nanti saya tes ilmu kamu di situ. Apakah kamu sanggup membedakan perbedaan antara engkau akan mengandung dengan saya akan memberi kamu anak laki-laki? Itu beda sekali. Kalau engkau akan mengandung, artinya perutnya itu akan mengandung. Tapi kalau saya ingin memberi kamu anak laki-laki, anak itu udah ada di tangan saya. Anak itu anak orang, gitu loh. Anaknya orang saya kasih kamu. Bukan kamu akan mengandung, itu beda. Makanya saya bilang, saya pernah menulis satu buku khusus tentang itu, bagaimana kacaunya Al-Quran menjiplak Bible dan membuat isi Quran itu jadi lucu-lucuan gitu loh. Sama seperti gini, orang mau jiplak uang 50.000, seharusnya gambarnya I Gusti Ngurah Rai, sama dia dibikin gambar Patipura. Dibikin gambarnya Patipura tapi tulisannya 50.000 rupiah. Jadi kayak begitu. Lucu gitu loh. Nah, saya minta Alvin, ayo hindari debat-debat yang bersifat teologis dan dogmatis. Ayo, coba kita bahas yang tadi itu. Silakan. Terima kasih teman-teman yang support. Dibanyakin like-nya teman-teman. Jangan lupa follow juga. Silakan Alvin. Ya, thank you. Ternyata data ini itu bagus banget, alhamdulillah. Dia masuk sama argumentasi gue untuk anti hujat. Tunggu ya, ini akan gue bukakan dulu data-datanya sebelum kita play waktunya. Jadi kita ke sini, lalu kita ke sini, lalu kita ke waktunya Calvin. Waktunya kasih. Tunggu. Biar kita nggak. Biar kita nggak ini. Biar kita sedia gitu loh. Siap. Jadi kamu selesai kita ini biar kita nggak banyak waktu kebuang. Oke, 1 menit ya. Tunggu 1 menit. 1 menit. Gue nyiapin data dulu. Wah, ini namanya kamu diskusi baru nyiapin data, ini gimana sih Calvin? Enggak, ini udah siap kok. Ini langsung jadi. Cut. Diterima. Oke, gue terima dulu, lalu kemudian kita ke sini, Bre. Nah, jadi sebenarnya kalau lu bawa ke sana ini malah membongkar bobroknya bagaimana kisah di dalam Bible itu sendiri gitu kan. Karena kenapa Al-Quran memberikan sebuah pencerahan langsung dikasih anak gitu kan? Ini untuk menghindari pemikiran-pemikiran kotor dari kawan-kawan Yunani yang baru masuk ke dalam Kristen saat itu. Kita bisa lihat di sini ya. Tunggu deh. Ya ini. Nah, kita bisa lihat di sini di Lukas 1 ya. Kita bisa lihat di Lukas 1, 4 menit setengah ini cukup ini. Ketika Allah bilang langsung anak laki-laki, itu membuat kemahasucian Allah itu tidak tergerus kepada pemikiran manusia yang berantakan gitu. Untuk apa? Ini untuk membongkar bobroknya di Lukas 1:35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Perhatikan ini di dalam bahasa Inggrisnya. Di sini. Holy Spirit will come upon you and the power of the highest will overshadow you. Kan gitu ya. Perhatikan ini. Will overshadow you. Nah, kita lihat di penjelasan Blue Letter Bible.org dari David Guzik. Guzik David di sini. Lo bisa lihat apa maksud dari overshadow itu. Nah, nanti dijelaskan di sini. Nah, ini. Nah, jadi overshadow di situ itu untuk menghindari ekspresi ide tentang persetubuhan antara Roh Kudus dan Maria. Dar, selamat datang di kebenaran. Jadi digunakanlah kata overshadow itu gitu. Untuk apa? Untuk mengganti kata mating. Apa itu mating? Nah, ini kita kan mau akademis ya. Mating itu begini, Dis. Nah, kalau kita buka mating ya, mating keluar.
ini mating. Ah ini. Jadi, apakah ini Roh Kudus dan Maria mau dibentuk seperti ini gitu? Atau begini mating mana? Ah ini nih amang. Ah ini mating tuh. Jadi Al-Quran itu langsung memberikan anak supaya terhindar dari pikiran-pikiran kotor manusia yang menerjemahkan Lukasnya itu gitu loh. Karena overshadow di sana itu untuk persetubuhan antara Roh Kudus dan Maria, dan ini diperkuat lagi di sini. Di David J. Jordan, beliau adalah seorang kepala distrik dan juga pengajar dari kekristenan di Amerika sana, gue lupa namanya. Overshadowing of Virgin Mary. Lu lihat di sini apa itu overshadow? Kita kontrol F dulu, overshadowing. Nah, di sini ya. Kalau Anda tidak tahu apa itu maksudnya overshadow, ini adalah kata-kata yang indah untuk mengatakan seorang laki-laki ada di atas wanita. Dar, selamat datang di kebenaran, Edis. Jadi yang bobrok itu Lukas 1:35 mengenai Roh Kudus yang menyetubuhi Marianya ini. Itu yang bobrok, Dis. Dan gua di sini membahas secara data dan akademis gitu. Jadi mana yang bobrok ini? Roh Kudus menghamili Maria seperti pria ada di atas wanita, atau Roh Kudus Jibril Ar-Ruhul Al-Kudus yang memberikan anak laki-laki kepada Maria? Anjir, jahat anjir. Data Kores jahat gitu. Lu nggak bisa menghindar dari situ, Dis, karena gue bawa data langsung dari Kristennya sendiri. Gue bawa data dari Kristennya sendiri yang mengakui bahwasanya overshadow, menaungi, itu adalah kata lain dari menyetubuhi atau pria di atas wanita. Ini Roh Kudus, ini Maria. Bobrok. Itu bobrok, bre. Astagfirullah. Gimana lu mau bantah data dari kawan Kristen lu sendiri? Anjir, lu bawa Lukas ini mantep banget, Dis. Kuburan untuk kawan-kawan Kristen yang mengimani bahwa Al-Quran itu bobrok. Ternyata terbalik. Biblosnya sendiri, Lukasnya itu sendiri yang bobrok. Itulah kenapa Al-Quran datang untuk menghalusinasikan, memberi kesesatan yang nyata bagi orang-orang Kristen yang mencoba menyerang Islam. Makin disesatin. Tuh, kasih Lukas supaya lu bilang itu Injil. Nih, kasih Lukas supaya lu mengimani bahwa ada Roh Kudus menggauli Maria, gitu kan. Nah, gitu, bre. Dan ini terjadi secara nyata. Selamat datang di kebenaran, anjir. Gimana lu mau bantah data gue dari Kristen itu? Gimana caranya? Gue penasaran di sini, Dis. Penasaran banget, Dis. Gitu loh. Kayak gimana caranya ya? Anjir, sakit ini batin, serius. Kalau gue merana ini serius. Thank you. Lanjut. Baik, ya. Kita tanggapi ya, teman-teman ya. Baik. Ya. Saya kalau dibikin pertanyaan begitu, saya akan menjawab, tapi dia tidak menyentuh Qur'annya sama sekali, karena memang dia ketakutan kalau bahas Qur'annya. Jadi sebenarnya kan ada kata-kata di mana bahwa Maria itu bertanya-tanya begitu. Kan malaikat Gabriel itu bilang begini. Itulah jawabannya kenapa surah Maryam itu berbeda dengan Lukasnya kalian. Karena di dalam Lukas itu tersirat seperti yang gue jelaskan sebelumnya, gitu ya. Memang sakit, bre. Kenyataan itu sakit, bre. Edis bilang apa nih? Edis bilang kalau Bang Kores kabur. Kabur gimana? Kalau kabur ngapain gue naik lagi ke atas? Justru yang ada Edis yang kabur gitu. Karena dia bilang follow Kores untuk dialog lagi, tapi dia tidak mau. Edis ini korban kedua setelah Alda ya kawan-kawan. Edis adalah korban kedua setelah Alda yang mendapatkan data Kores yang menyakitkan begitu gitu. Untung banget rungkatnya ya, alhamdulillah. Untung rungkatnya itu setelah gua ngeluarin data, anjir. Loh, apa lagi nih? Alkohol, tobacco, drugs. Di mana gua nggak alkohol, tobacco, drugs? Buset dah.
Nah, udah. Tuh mukanya kejauhan kali ya? Ah, di sini aja. Tada. Alhamdulillah. Iya anjir, ini TikTok sensi banget sama gue kayaknya. Gue kan cuma ngeluarin data doang TikTok. Kenapa sampai di band-band begini gue? Mereka ngehujat Islam bebas, melenggang gitu kan. Gue ngonter-ngonterin yang ngehujat, di band-bandin. Ya elah, top. Berikut itu cuma data loh. Gue juga bawanya santai, nggak provokasi. Main di band-band aja. Santai lah. Gitu. Jadi lucu aja. Jadi yang ngejago-jagoin Edis, yang merasa Edis jago, ini bukti nyata Edis tidak berani lagi dengan Kores ya. Ini bukti nyatanya. Sampai TikTok takut loh. Sampai TikTok itu udah dis. Udah. Jangan sama yang ini, jangan sama ini. Dia kejam-kejam datanya. Iya fakta tahu, tapi jahat gitu loh. Gak usah dikasih dia ngeluarin data seperti itu.